Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh Matematika Peminatan kelas 11 MIPA bersama saya, Dias Jatu Oktadelani. Pembahasan kita kali ini masih terkait rumus-rumus trigonometri bagian 2. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas perkalian sinus dan kosinus. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Pertama-tama kita akan membahas jumlah sinus. Maka bentuk yang akan kita cari nanti adalah bentuk sin alfa ditambah sin beta, ya, jumlah sinus. Ingat kembali dari pembelajaran sebelumnya, 2 sin alfa dikali cos beta itu kita dapat tuliskan sebagai sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta. Kalau kita pindah ruas, sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa min beta itu sama dengan 2 dikali sin alfa dikali cos beta. Jika ibu ubah, alfa dan betanya menjadi x dan y, maka kita peroleh sin x ditambah y ditambah sin x min y sama dengan 2 dikali sin x dikali cos y. Untuk mendapatkan bentuk sin alfa ditambah sin beta, maka kita misalkan x ditambah y itu sama dengan alfa, sedangkan x min y itu sama dengan beta. Maka kita cari x dan y-nya. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 2x itu sama dengan alfa ditambah beta. Maka x dapat kita tuliskan sebagai setengah dari alfa tambah beta. Berikutnya, kita mencari y, kita kurangkan. Maka kita peroleh 2y sama dengan alfa min beta. Maka y itu sama dengan setengah dari alfa min beta. Kemudian kita substitusikan, ya, x plus y sama dengan alfa ke sini, ya. X min y-nya sama dengan beta ke sini. Nah, x-nya juga kita sudah peroleh setengah alfa tambah beta, dan y-nya sudah kita peroleh setengah dari alfa min beta. Maka kita dapat bentuk seperti ini. Sin alfa ditambah sin beta itu sama dengan 2 dikali sin setengah alfa tambah beta dikali cos setengah alfa min beta. Ini adalah bentuk yang perlu kalian ingat untuk jumlah sinus. Berikutnya, terkait tentang selisih sinus. Maka bentuk yang akan kita cari adalah bentuk sin alfa min sin beta. Perlu diingat kembali perkalian cos dan sin. Ya, 2 cos alfa dikali sin beta itu sama dengan sin alfa tambah beta dikurang sin alfa min beta. Kalau kita pindah ruas, dapat kita tuliskan sin alfa tambah beta min sin alfa min beta sama dengan 2 dikali cos alfa dikali sin beta. Nah, kalau kita ubah alfa tambah beta yang ini menjadi xy, maka kita peroleh sin x tambah y min sin x min y sama dengan 2 dikali cos x dikali sin y. Nah, untuk memperoleh bentuk sin alfa dikurang sin beta, maka kita misalkan kembali x plus y itu kita misalkan alfa, x min y kita misalkan beta. Kita cari sekarang x dan y-nya, sama seperti proses sebelumnya. Maka kita peroleh 2x sama dengan alfa tambah beta. Maka x sama dengan setengah dari alfa tambah beta. Sekarang kita cari y-nya, maka dua kalimat ini kita kurangkan. Maka kita peroleh 2y sama dengan alfa min beta, y sama dengan setengah dari alfa min beta. Sekarang kita substitusikan ke kalimat yang pertama ini. Maka kita peroleh sin alfa min sin beta itu sama dengan 2 dikali cos setengah alfa tambah beta dikali sin setengah alfa min beta. Ini adalah
bentuk rumus untuk selisih sinus. Berikutnya, untuk jumlah kosinus, maka bentuk yang akan kita cari adalah bentuk cos alfa ditambah cos beta, jumlah kosinus. Kembali lagi kita ingat terkait perkalian kosinus. 2 cos alfa dikali cos beta itu sama dengan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Maka kalau kita pindah ruas, kita peroleh bentuk cos alfa tambah beta itu ditambah cos alfa min beta, dapat kita tuliskan sebagai 2 dikali cos alfa dikali cos beta. Nah, kalau kita ubah alfa tambah beta menjadi X plus Y, maka kita peroleh bentuk seperti ini. Cos X tambah Y ditambah cos X min Y itu sama dengan 2 dikali cos X dikali cos Y. Untuk memperoleh bentuk cos alfa plus cos beta, maka kita misalkan X plus Y dan X min Y. X plus Y sama dengan alfa, X min Y sama dengan beta. Nah, sekarang kita cari bentuk X-nya, sama seperti proses sebelumnya. Kita jumlahkan, maka kita peroleh 2X sama dengan alfa tambah beta. Maka X sama dengan setengah dari alfa tambah beta. Yang berikutnya, X plus Y sama dengan alfa, X min Y sama dengan beta, kita kurangkan. Maka kita peroleh 2Y sama dengan alfa min beta. Maka Y sama dengan setengah dari alfa min beta. Nah, kalau kita substitusikan ke kalimat pertama, ya, X plus Y sama dengan alfa, X min Y sama dengan beta, maka kita peroleh cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 dikali cos setengah alfa tambah beta dikali cos setengah alfa min beta. Ini adalah rumus kosinus plus kosinus alfa ditambah kosinus beta atau jumlah kosinus. Berikutnya, untuk selisih kosinus, maka bentuk yang kita cari adalah bentuk cos alfa min cos beta, selisih kosinus. Nah, kita ingat kembali perkalian sin ya, ini seharusnya sin. Perkalian sin, ini harusnya sin. Min 2 sin alfa dikali sin beta itu sama dengan cos alfa tambah beta min cos alfa min beta. Ya, jadi kalau kita pindah ruas, kita peroleh bentuk cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa min beta itu sama dengan min 2 sin alfa dikali sin beta. Kalau kita ubah variabelnya menjadi X, Y, maka kita peroleh bentuk ini. Ya, cos X ditambah Y min cos X dikurang Y itu sama dengan min 2 sin X dikali sin Y. Kita misalkan X tambah Y sama dengan alfa, X min Y sama dengan beta. Maka kalau kita jumlahkan, kita peroleh 2X itu sama dengan alfa ditambah beta. Dan X sama dengan setengah dari alfa tambah beta. Yang berikutnya kita misalkan lagi, kemudian kita kurangkan. Maka kita peroleh 2Y sama dengan alfa min beta, Y sama dengan setengah dari alfa min beta. Nah, kalau kita misalkan atau kita substitusikan ke kalimat pertama ini, maka kita peroleh cos alfa min cos beta itu sama dengan min 2 sin setengah alfa tambah beta dikali sin setengah alfa min beta. Ini adalah rumus untuk selisih kosinus. Ya, setelah ini kita lihat kesimpulannya ada 4 rumus yang kita peroleh. Ini dia.
sin alfa ditambah sin beta itu sama dengan 2 dikali sin setengah alfa tambah beta dikali cos setengah alfa min beta. Berikutnya sin alfa min sin beta itu sama dengan 2 dikali cos setengah alfa tambah beta dikali sin setengah alfa min beta. Berikutnya cos alfa ditambah cos beta itu sama dengan 2 dikali cos setengah alfa tambah beta dikali cos setengah alfa min beta. Dan yang terakhir, bentuk cos alfa min cos beta. Maka kita peroleh bentuk lainnya yaitu min 2 sin setengah alfa tambah beta dikali sin setengah alfa min beta. Ada cara untuk mengingat ini, selain kalian mencari rumus ini dengan proses seperti sebelumnya, untuk bisa menghafal, bisa Ibu berikan salah satu tips, yaitu dengan istilah sin itu sebagai sayang dan cos sebagai cinta. Jadi sayang tambah sayang itu menjadi sangat cinta. Sayang kurang sayang sama dengan cinta sirna. Kalau cinta tambah cinta jadinya cinta-cintaan, dan cinta kurang cinta jadinya aduh sayang sekali. Aduhnya ini adalah negatif. Aduh sayang sekali. Ya. Jadi sekali lagi, sayang tambah sayang jadinya sangat cinta, sayang kurang sayang jadinya cinta sirna. Kalau cinta tambah cinta jadinya cinta-cintaan, dan cinta kurang cinta jadinya aduh sayang sekali. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk menghafal 4 kalimat ini. Ya, jika tidak ingin menghafalkan ini, maka prosesnya adalah seperti sebelumnya tadi, misalkan sebagai X plus Y dulu, kemudian dicari alfa sama betanya. Ya. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Ya, hitunglah nilai cos 75 derajat dikurang cos 15 derajat per sin 75 derajat plus sin 15 derajat. Kita tuliskan dulu di sini. Cos 75 derajat min cos 15 derajat per sin 75 derajat plus sin 15 derajat itu sama dengan. Lihat di sini, cinta dikurang cinta maka aduh sayang sekali. Ya. Ada aduhnya berarti min. Ya. Aduh sayang sekali. Nah, ini yang di dalam kurung, untuk dalam kurung yang pertama pasti dijumlah, jadi 75 derajat ditambah 15 derajat dibagi 2. Sayang sekali. Ya, 75 derajat min 15 derajat per 2. Kita lihat bagian bawahnya, sayang tambah sayang jadinya sangat cinta. Jadi sangat cinta di sini ya. Ini 2. Di sini tetap saja ini adalah dijumlahkan 2 sudutnya, kemudian dibagi 2. Sedangkan yang di sini dikurangkan sudutnya, kemudian dibagi 2. Nah, kita peroleh jadinya ini 2 bisa jadi 1 ya. Jadinya min nih 75 ditambah 15 itu sama dengan berapa? 90 dibagi 2. Tapi kita lihat di sini. Sin di pembilang itu sama dengan sin di penyebut ya, untuk yang ini. Ini juga bisa menjadi 1 saja. Kita coret. Nah, sekarang tinggal ini. Sin 75 derajat min 15 derajat per 2. 75 dikurang 15 sama dengan 60. Dibagi 2 jadinya 30 derajat. Jadi min sin 30 derajat per cos
30 derajat. Ini sama dengan min tangan 30 derajat. Berapakah min tangan 30 derajat? Hasilnya adalah min 1/3 akar 3. Nah, ini adalah jawaban untuk contoh soal yang pertama ini. Berikutnya, contoh soal yang terakhir. Yang kedua. Buktikan bahwa sin 7x min sin 5x per cos 7x plus cos 5x itu sama dengan tangen x, ya. Kita tuliskan dulu. Sin 7x min sin 5x per cos 7x plus cos 5x sama dengan, ya, ini ruas kiri. Nah, lanjut. Ini bentuknya sin min sin, sayang kurang sayang berarti cinta sirna, ya. 2 cos sin, dimana di sini jumlah sudut dibagi 2, jadi 7x ditambah 5x per 2, sedangkan yang di sini dikurang 7x min 5x per 2 per cinta tambah cinta jadinya cinta-cintaan, 2 cos kali cos. Ini jumlah sudut bagi 2, yang ini selisih sudut dibagi 2. Maka kita peroleh 2 per 2 sama dengan 1. Cos 7x plus 5x per 2 per cos 7x plus 5x per 2, ini bisa kita coret juga jadi 1. Tinggal sin 7x min 5x per 2 per cos 7x min 5x per 2. 7x min 5x per 2 itu sama dengan, ini plus ya, min ya, benar. 2x per 2, berarti sin x per cos 2x per 2, cos x. Nah, ini sama dengan tangen x, sama dengan ruas kanan. Maka terbukti. Oke, ini adalah jawaban untuk contoh soal yang kedua. Nah, silakan kalian mencari referensi lain sebagai sumber belajar kalian, ya, agar lebih memahami materi terkait rumus-rumus trigonometri ini. Berikutnya kalian kerjakan latihan soal yang akan Ibu kirimkan via LINE. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.